2 menit. Yang saksi yang baru dipanggil, masuk. Atas nama saksi Oki Pratama. Ini saksi Ramaina ya? Saudara Oki Pratama, silahkan dipegang mic-nya. Ya, yang mulia. Nama saudara siapa? Oki Pratama. Lahir di mana? Jambi 10 Juni 1991. Agama? Islam. Pekerjaan? Dokter dan pengusaha. Tempat tinggal? Di Jalan PSDB nomor 15 Cilandak, Jakarta Selatan. Kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Kenal karena apa? Kenal pertama kali dia sebagai ambassador saya dan ambassador kepada saya, dan juga sekarang menjadi teman dan sahabat saya. Tidak ada hubungan keluarga? Tidak. Selanjutnya siapa? Sebelah sini. Siapa namanya? Ramaina Putri ya. Rahmaina Putria. Iya. Lahir di mana? Benar Khalifah 4 Agustus 1960. Agama? Islam ya. Pekerjaan? Pengusaha ya. Tempat tinggal? Tanah Abang, Jalan Wahid Hasim, nomor 192 ini. Satunya? Alamat KTP? Banda Aceh, Keramat Mufakat yang mulia. Jalan? Jalan Keramat Mufakat yang mulia. Jalan apa? Keramat Mufakat yang mulia. Kalau jalan Tengku di Kandang? Iya benar yang mulia. Ya benar. Kami Jalan Tengku di Kandang. Kenal dengan terdakwa? Karena yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak mulia. Tidak ada. Selanjutnya, Bapak siapa Pak namanya? Ernesto Aryo. RB Ernesto Arya. Betul yang mulia. Lahir di mana? Jakarta 25 Juli 1974. Agama? Katolik. Pekerjaan? Karyawan swasta. Tempat tinggal? Jalan Permata Permai Blok A nomor 1 Depok. Kenal dengan terdakwa? Tidak. Ada hubungan keluarga? Tidak ada ya. Jadi saudara hari ini ya dihadirkan oleh penuntut umum sebagai saksi dan sebelum memberikan keterangan, biar keterangan saudara ini bermakna di hadapan hukum, disumpah dulu ya. Jadi karena ini ada yang beragama Islam dan non Muslim, yang beragama Islam berdiri dulu bareng-bareng disumpah. Silakan petugas. Yang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Saksi sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Bapak satunya Pak. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan benar tidak lain daripada
dakwah ya. Tentunya saudara sebagai pembawa agama yang baik ya, percaya akan dosa. Tapi kita muslim juga tentu ya Pak ya. Jangan sampai saudara kesini mencari pahala tapi malah mendapat dosa ya. Dan sebagai warga yang baik tentunya saudara harus taat hukum. Manakala saudara berbohong ada ancaman pidananya gitu ya. Jadi silakan nanti dijawab pertanyaan yang disampaikan, dijawab yang ditanya saja. Kalau yang nggak ditanya nggak usah dijawab. Artinya itu nggak penting, makanya nggak ditanyakan. Kalau kurang jelas minta diulang. Kalau pertanyaan sudah ditanyakan kok diulangi lagi cukup, begitu ya. Bahwa persidangan ini lancar atau tidak itu saudara juga berpengaruh ya. Saudara ikut andil. Kalau saudara ditanya kok jawabannya A, B, C, D, E, ya itulah ya membuat kita lama jadinya. Dan kita ingatkan juga kepada para pihak yang penuntut. Nanti kalau pas gilirannya kita panggil ya. Jadi kita sampaikan lagi ya. Jawab yang ditanya, kurang jelas minta diulang. Kalau sudah ditanya nggak usah dijawab gitu ya. Dan kesempatan pertama kita kasihkan ke penuntut umum dan kita ingatkan kepada terdakwa ya untuk memperhatikan keterangan saksi. Nanti di akhir keterangan saudara dimintai pendapat apakah keterangan saksi ini benar semua, salah semua, atau ada yang benar ada yang salah begitu. Silakan dari penuntut umum untuk bertanya terlebih dahulu. Terima kasih yang mulia, mohon izin. Saudara saksi, bisa kedengaran suara saya? Bisa kedengaran. Saudara saksi pernah dilakukan pemeriksaan di penyidikan? Benar Bapak Jaksa. Berapa kali? Satu kali Bapak Satu Jaksa. kali. Tanggalnya masih ingat? Saya lupa ingat kalau nggak salah 5 atau 6 Februari. 6 Februari 2025. Benar. Di mana saat itu boleh saya potong dulu? Ya. Boleh saya potong? Ya. Saya mau langsung saja. Tapi itu dalam satu kesinambungan Pak Jaksa biar semuanya jelas. Tinggal sedikit kok, tinggal ingat. Ya saya jelaskan dulu. Di 18 September, Reza Gadis menghubungi saya lagi sibuk nggak? Apa ngantuk? Mau teleponan? Kangen di jam 00.07. Tapi nggak saya bales yang mulia. Pak Jaksa itu yang kedua kali dia menghubungi saya. Di 25 September, Reza Gadis chat lagi di DM. Parfum Lagi di DM Instagram saya jam. Dia saat itu ada di dalam mobil. Waktu saat saudara video call dengan Dr. Reza Gadis. Siap. Nah, saat itu apa yang dibicarakan? Oke, untuk di video call itu saya membicarakan tentang karena sebelum chat sebelumnya dia Reza Gadis mengechat saya di jam 11.27. Dia mengatakan harus kamu yang telepon. Artinya saya telepon dianya karena sebelumnya juga dia menghubungi saya duluan 3 kali nggak saya angkat. Terus dia mengatakan Ki harus kamu yang telepon. Oke, akhirnya terjadilah percakapan di video call tadi Pak Jaksa. Percakapannya yang terjadi di situ, dia meminta tolong sama saya untuk bagaimana kenal dengan Nikita Mirzani ini dan bercerita tentang review skincare. Kalau pengen ketemu Nikita Mirzani, saya bilang nggak bisa langsung ketemu, harusnya ketemu timnya dia nggak mau langsung ketemu langsung dengan Nikita Mirzani karena sering dimanfaatin dan hanya mau bahas tentang pekerjaan, bahas juga tentang gaji karyawan, bahas tentang manajer R&D produk, gajinya berapa biar produk kita bagus dan biar selalu ngecek quality control produk seperti itu. Oke. Kemarin saksi Franky menjelaskan bahwa ada masalah untuk menyarankan. Saudara menyarankan kepada Reza Gadis untuk memberikan sejumlah uang kepada. Tidak ada. Setelah saudara itu sudah disumpah, maksudnya saudara ya, sudah disumpah. benar. Setelah di jam video call itu saudari Reza Gadis jam 16.59 mengechat saya, Ki, kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira sama kamu juga? Dia duluan yang minta ketemu Nikita Mirzani jam 16.59 dengan bukti terlalu Pak Jaksa. Ya, terus kemudian
Dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti, soalnya tadi kan pasti itu arti tidak pasti yang saudara maksud itu apa? Benar, Arti tidak pasti. Ya benar, terima kasih pertanyaannya Pak Jaksa. Di situ saya sudah mengatakan dengan bukti terlampir juga, Nikita Mirzani tidak mau ketemu kalau seandainya tidak membahas tentang pekerjaan karena beliau sudah trauma ketemu sama orang tapi hanya dimanfaatin saja, hanya dibuat-buat konten saja. Sesuai dengan chat saya mengatakan dia sudah trauma, pola pikir Nikita Mirzani berubah karena Mira Hayati. Dijawab sama Reza Davis, sama Mira itu kenapa Ki yang rumah bukan dia yang rumah, jadi trauma dia tiba enggak, karena di situ saudari Mira Hayati pernah datang ke rumah dianya sudah buat konten kayak gitu, dia mau beli rumah Nikita Mirzani, sudah buat konten yang menguntungkan dia, rupanya tidak jadi itu, makanya dia udah nggak mau lagi ketemu sama dia. Pernah juga waktu itu sebelumnya dia sudah di konten-kontennya udah di announcement bilang brand ambassador tapi nggak dibayar seperti itu. Oke. Nah kemudian saudara juga menjelaskan mengirimkan nomor file. Ya benar. Itu dengan tujuan apa? Karena memang berdasarkan saksi kemarin adalah berdasarkan keterangan saksi kemarin ya, saudara Mahil lah yang memang berkomunikasi dengan Reza Gladys, berkomunikasi dengan Reza Gladys untuk meminta seberapa uang yang ditujukan kepada terdakwa. Nah kemudian ini penghubungnya adalah saksi ini sebagai yang mengirimkan nomor telepon. Siapa Jaksa? Izinkan saya menjawabnya Pak Jaksa. Jadi terkait dengan itu saya ngomong dengan bukti Pak Jaksa sebelumnya, karena Reza Gladys sudah tahu kalau Nikita Mirzani itu tidak mau ketemu sama orang sembarangan dan bertemunya harus sudah yang pasti dulu seperti yang dijelaskan tadi. Dan Reza Gladys duluan bilang, Ki kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira sama kamu juga. Dan juga saudari Reza Gladys mengatakan di jam 17.56 dia ngechat saya baiknya gimana. Maka dari itu saya kasihkan nomor Mahil untuk memastikan untuk jadwalnya Nikita Mirzani. Ada bukti terlampir Reza Gladys mengechat saya baiknya gimana. Oke. Dari saudara menjelaskan bahwa tadi masalah karyawan tadi waktu. Ya benar. Waktu video call. Ya, tapi tiba-tiba bisa jadi. Tadi saya sudah bilang, tadi boleh diputar lagi perkataan saya, pembahasan dibahas tadi itu bagaimana kenal dekat dengan Nikita Mirzani dan bercerita tentang review skincare. Kalau pengen ketemu Nikita Mirzani, saya bilang nggak bisa langsung, harus ngomongin tentang pekerjaan dan harus ngomong langsung ke timnya. Dia nggak mau ketemu langsung karena sering dimanfaatin dan hanya mau bahas tentang pekerjaan, bahas tentang gaji karyawan, bahas tentang manajer R&D produk dan gajinya berapa biar kita bagus dan biar selalu ngecek quality control produk. Oke. Di hari yang sama tanggal 27 Oktober, ya. saudara bilang kepada Dr. Reza Gladys, chat aja dia itu penggantinya Niki, maksudnya Mahil. Ya. Chat aja penggantinya Niki, bilang aja mau silaturahmi sama Niki. Benar. Kemudian kalau sudah selesai semua, kabarin aku hari apa yang ketemu Niki, jangan dadakan. Coba aku pikir dulu kata-katanya. Kemudian saudara bilang, saudara Reza Gladys mengatakan, oke, aku boleh minta tolong nggak? Ya. Perkiraan Ya. berapa biar aku ada gambaran? Ya, itu membahas tentang gaji dari manajer R&D produk yang sudah saya katakan itu. Dok, Ya. gaji dari Membahas tentang, ada pembahasan tentang manajer R&D produk dan gajinya berapa biar produk kita bagus dan biar selalu ngecek quality control produk. Karena kan tadi sesuai yang saya katakan, Reza Gladys sering curhat apapun tentang masalah pribadi dia, tentang semua. tapi kan ini lagi pembahasan untuk bertemu dengan saudara kita. No, sebelumnya itu kan dia menelpon saya, tidak ada pembahasannya tentang Nikita sebelumnya. Tiba-tiba dia nyuruh saya telepon. Ya ini kan ada di WA saudara dengan transfer juga. Iya, benar. Berarti kan di WA itu kan memang lagi berbicara tentang terdakwa. Sebelumnya tidak ada pembahasan Nikita, Bapak. Ya, Coba aja cek sebelumnya di sebelum video call itu tidak ada. Saudara sudah disumpah. Siap, Bapak. Siap, Itu hak saudara untuk. Siapa jaksa? Oke, kemudian pada tanggal 13 bulan 11, saudara pernah bilang sama Dr. Reza Gladys bahwa Tanggal berapa? tanggal 13 bulan November. Dan teh, aku izin sama Nikita dulu ya, karena Nikita itu anggap dan teh itu gengnya si Ono. Ya. Jadi aku takut Nikita maki-maki aku, karena nanti bilangnya belain si Ono. Ono ini maksudnya dia. Isa Zega. Memang kenapa kalau mau berurusan dengan gengnya Iza Zega? Karena waktu itu ada permasalahan pribadi antara Nikita Mirzani dan Isa Zega, Pak. Saudara tahu masalah? Tentang
masalah umroh, kalau nggak salah memberangkatkan umroh Ustaz Zega, dan juga dia menghina anaknya seseorang Yang lain aja Pak Jaksa ya, panjangan fokus. Kemudian di tanggal 13/11 saudara juga menjelaskan. Teteh saudara panggil teteh ya, saudara. Panggil Reza Dedis teteh. Yang ini teteh harus sampaikan sih ke Niki karena telah aja berusaha sampai begitu buat si dia nggak nyambut-nyambutin. Kemudian aku sudah jelasin kalau teteh itu nggak suka huru hara, tapi lo Niki kan. Iya. Ditambah pula teteh dengan kawannya si Ono terlihat gimana, jadi dia pikir temannya si Ono nyuruh Ono buat nyerang Niki karena salah satu suruhan harus ketemu si teh. Nah, kemudian di tanggal 13 bulan 11 juga di pukul 9.41 ya biar silaturahmi dan biar nggak mau berantem sama Niki, dan jelasin ke Niki supaya Niki nggak senggol-senggol lagi. Ya. Setelah ketemu Niki baru kita propose Niki jembatani dengan dokter. Maksudnya senggol-senggol ini apa ya? Karena waktu itu yang saya tahu Nikita Mirzani membahas tentang produk-produk overclaimnya yang diduga overclaimnya Reza Dedis kayak gitu, karena dia membicarakan yang sudah beredar di media sosial sebelumnya. Oh, siapa yang membicarakan? Yang sebelumnya oleh Nikita Mirzani yang saya tahu pernah banyak influencer-influencer lain dan juga ada dokter detektif. Jadi saudara menyarankan untuk supaya tidak senggol-senggol lagi itu supaya tidak dibuka lagi. Karena sebelumnya Reza Dedis meminta tolong saya bagaimana supaya ini sudah damai. Saya tidak menanyakan siapa yang Iya, tapi saya kan cuma menjawab. saya hanya menanyakan bahwa dengan chatting itu adalah untuk supaya dia mendatangi Atas permintaan Reza Dedis. bukan tapi untuk supaya yang terdakwa tidak senggol-senggol. Iya, Coba diulangi lagi penuntut umum dan nanti yang kita ingatkan, yang ditanya. siap Pak Jakarta. Jangan tidak berantem sama Niki dan jangan Niki supaya Niki nggak senggol-senggol lagi. Ya, Setelah ketemu Niki baru kita propose Niki tadi dengan dokter. ya. Saudara tadi menjelaskan mana? Karena itu atas permintaan Reza Dedis supaya Pertanyaannya bukan atas permintaan siapa. Ini apa arti dari perkataan senggol-senggol? ya supaya tadi Reza Dedis membicarakan sebelumnya tentang review skincare. Supaya tidak direview jelek lagi. Benar. Itu kan jawabannya seperti itu. Benar. Nah, oke. Itu tadi perbicaraan antara saudara dengan Dr. Reza Dedis. Oke. Sekarang saya mau masuk ke yang saudara berbicara dengan saksi Ismail terlebih dahulu ya. Siap Pak Jakarta. Di tanggal 13 bulan 11, di mana sesuai dengan data kami tidak apa. Siap. Ya. Tanggal berapa? Di tanggal 13 bulan 11. Dari Reza Dedis melalui saudara Ismail. Nah, ada cek nih ke saudara Ismail di tanggal 13 Ya. sebagai orang yang memang menjembatani. Saya tidak menjembatani atas permintaan Reza Saudara Dedis. Ismail. Oh, Saudara ngecek, Mail, Teresa sudah cek. Oh dok, udah baru cek malam ini. Dong, ngomong apa lagi? Ya udah benar. Hari ini bisa transfer gak? Karena hari ini dia mau speak up. ya. Jangan nego dulu. Karena Niki agak susah, nggak sebanding soalnya dengan reputasi brand rusak, hancur lebur kayak contohnya Dr. Richard. Nah, jadi saudara cerita sama Mail, bilang sama Mail jangan nego. Benar. Kemudian hari ini bisa ditransfer enggak karena hari ini mau speak up, Niki mau speak up. Bisa sudah jelaskan? Ya, hal itu saya katakan dikarenakan Reza Dedis terus menghubungi saya, yang sudah saya katakan di kronologisnya terus-terusan menghubungi saya
sedangkan saya sudah memberikan nomor mail ke dianya. Kenapa menghubungi saya? Akhirnya saya kasih aja sudah nomor mail, kenapa masih dihubungin sayanya? Terus juga di tanggal 13 November itu bertujuan juga supaya mail itu langsung berhubungan aja sama si Reza Gladys berhubungan aja sama si mail, sehingga saya tidak ikut-ikutan keterlibatan lagi nih. Kalau tidak ikut-ikutan, ya itu secara logika tidak ikut-ikutan. Berarti saudara tidak menanyakan sudah ditransfer belum? Karena yang saya hari ini sudah bisa ditransfer enggak? Kalau tidak ikut-ikutan, saya tidak mau ikut. Siap, benar. Sudah bilang jangan ikut. Disimpulkan sendiri aja Ya, ya. kan disimpulkan dulu. Terus jangan ego, Mas Bari nggak reportasinya hari ini akan speak up. Nah maksudnya hari ini akan speak up itu siapa yang speak up? Yang saya tahu di kita tadi. Di kita akan speak up di hari itu. Oke, masalah transfer apa? Kita apa yang transfer? Yang saya tahu Nikita Mirzani pernah bercerita ke saya dia akan mendapat pekerjaan yang dia dapat juga tahu dari Ismail. Kalau seandainya dia mau mendapat pekerjaan dari Reza Gladys untuk endorse. Iya. Yang saya tahu seperti itu. Ini kan speak up saudara. Ya, yang saya tahu seperti itu. Yang memberikan nomor telepon Ismail. Kemudian saudara ngomong masalah speak up. Nah, terus habis itu sudah transfer atau belum? Karena yang mau speak up saudara bilang tadi terdakwa. Jangan ikut. Maksudnya jangan ikut itu gimana? Ya, supaya mereka cepat selesai permasalahan mereka yang panjang saat itu. Karena kalau seandainya mereka sudah Permasalahan yang mana nih? Permasalahan masalah uang diminta 4 miliar Ya. atau masalah endorse atau gimana? karena saya tahu kalau seandainya mereka sudah selesai sudah deal-dealan untuk masalah pekerjaannya. Jadinya dealan untuk masalah pekerjaannya jadinya sudah tidak ada masalah lagi. Saya pun juga nggak dikejar-kejar oleh saudara Reza Gladys lagi cek-cek saja. Ya. Jadi bukan untuk sikap endorse. Untuk sikap untuk yang saya katakan Jadi kan saya bilang di atas ngomong jangan supaya kita hari ini mau speak up terkait dengan review jelek, oke? review skincare. Review skincare-nya saya jelasin. Habis itu di bawahnya saudara bilang bahwa jadi transfer nggak, jangan nego. Nah, habis itu jangan negonya saudara saya tanyakan bahwa itu terkait dengan endorse. Ya. Jadi perkataan yang satu perkataan kedua, Ya. perkataan saudara. Ya nanti di sini. Oke, gitu ya. Oke, kemudian saya mau saudara benarnya nomor telepon saudara ini 812-6042516 2516 ini. Oke. Saudara pernah jadi anda berapa? Saudara pernah jadi anda berapa? Nomornya saudara sebenarnya di Nikita Mirzani ada. Yang saudara ini nomornya. Iya. Itu saudara pernah di bulan tanggal 15 Oktober 2024 saudara mengatakan di 15 Oktober ya. Oke, saudara bilang jadi dia capture soal dirinya disupport orang-orang Yesus wajar sih karena Kak Fitri pembelaan diri. Tapi apa masalahnya? Kenapa itu Reza Gladys nimbrung? Ya. Saya lupa pembahasan apa tentang itu. WK. Nah kemudian terdakwa mengatakan mana sih aibnya Reza Ceking? Tapi Kelvina nanti terlupakan well, dia fokus di dulu satu-satu kena dia pokoknya. Nah jadi saudara bilang bahwa ada Reza Gladys nimbrung, kemudian terdakwa mengatakan mana sih aibnya si Reza Ceking ini? Yang mulia izin sebentar yang mulia. Ini ada tadi melalui TikTok ada tidak berizin TikTok juga yang Jadi kita ingatkan ya, yang TikTok ini ada isinya nggak sih? itu tadi Kan begitu ya, sudah kita ingatkan berkali-kali, jangan sampai nanti ada pihak yang merasa dirugikan menuntut saudara, kan begitu ya. Silakan dilanjutkan penuntut umum. Jadi di capture soalnya diri disupport orang-orang itu wajar sih karena Kak Fitri pembelaan diri. Saudara bilang tapi yang jadi masalahnya kenapa itu Reza Gladys nimbrung? Mana sih WK terus kemudian terdakwa mengatakan mana sih aibnya Reza Ceking? Terus kemudian kita Reza juga
lupa beneran sih nggak apa-apa. Ya, nah. Tapi kalau lupanya dibuat-buat, ya jangan sampai lupa beneran nanti ya. Karena saya nggak Silakan dilanjutkan untuk umum. Ya, kemudian di tanggal 3 bulan 11. 3 bulan 11. Terdakwa ada mengatakan, WA si gepeng dok, Reza. saya mengatakan Bukan, terdakwa. Cus dok buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu aku dok, hahaha, kata terdakwa. Bukannya Bems duitnya udah banyak dia. Bems ini siapa? Bems anak saya. Anak saudara. Jadi WA si gepeng dok, Reza, cus dok buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu aku dok, hahaha, kata terdakwa. Kemudian bukan Bems duitnya yang udah banyak dia. Oke, aku cek. Apa yang saudara ini maksudnya saudara disuruh untuk mengejar apa kepada si Dr. Reza Gladys? Dan itu di jam berapa Pak Jaksa? apa, Itu di jam berapa chat itu Pak? jam 9.16 9.16. tanggal 3 November. Maaf Pak Jaksa, di jam berapa itu? 9.16. 9.16. Saya tidak ada mengecek saudari Reza Gladysnya di video HP. Oh iya, benar. Kan dia bilang coba cek apa tadi? Oh bukan, maksud saya tidak. Saudara mengecek setelah itu mengecek Ya, Pak. dari atau tidak. Ya. Itu pertanyaan saya di sini Pak. Siapa dia? Maksud saya ini maksudnya apa WA si gepeng dok, Reza? Terus buat jajan anakmu, maksudnya anakmu itu terdakwa. Maksudnya anakmu itu aku dok, bukan dia duitnya udah banyak. Aku cek. Nah kemudian itu maksudnya. Maksud dari terdakwa mengatakan seperti itu. Pada saudara. Setahu saya Nikita Mirzani mengatakan kepada saya dia mendapatkan pekerjaan untuk endorse. Ya mas, endorse apa? Saya nggak tahu Nikita Mirzani, nanti ditanyakan ke terdakwa. Oke, kemudian nanti kita cocok karena ada obrolan saudara juga dengan Reza Gladys. Ya. Nah kemudian terdakwa bilang, saudara bilang di sini ada nggak jelas aku bongkar galeri masih belum ketemu bahwa si kurus sudah balas belum. Kemudian chattingan antara saudara dengan saudara Reza Gladys, ya, saudara screenshot, Ya. dan saudara kirimkan kepada terdakwa itu untuk apa? Nah, yang di tanggal berapa? Tanggal 3 bulan 11 13 2024 jam 11.35. Ya. Nah itu dia itu kan kuliahnya Niki, bilang aja silaturahmi dengan Niki, kalau sudah selesai kok kabarin aku ada apa, jangan dadakan. Tanggal 3 bulan 11 maaf tanggal berapa? 3 bulan 11 Ya. chattingan saudara dengan terdakwa. Terdakwa. Ini. Saudara pakai chattingan. Saudara tadi bilang tidak. Tapi di sini ada capturean bahwa Ya. saudara chattingnya dengan Dr. Reza Gladys. Kemudian saudara capture Ya. dan saudara kirim kepada terdakwa. Ya. Isinya adalah itu kan bukan Niki. Bilang aja silaturahmi kalau sudah selesai semua kabarnya saya mau ketemunya. Coba aku mau pikir-pikir rasanya. Oke, aku lebih minta tolong nggak perkiraan berapa biar aku ada gambaran apa. Ya. Ini tidak ada membicarakan endorse nih. Ya. Ya. Ini tidak ada membicarakan endorse. Saudara tadi jelaskan bahwa tidak ada chatting Dr. Reza. Tidak ada chatting. Dan saudara ada terdakwa. Karena kan dia menanyakan suruh saya cek Reza Gladys tadi kan ya. Saya lupa tadi apa namanya Nikita Mirzani mengecek saya apa sebelumnya. Maaf. Minta duit buat jajan. Oh iya, buat jajan. ke Dr. Reza. Ya. Jajan anakmu. Ya, terus Jadi kan saya capture kalau seandainya Reza Gladys itu yang mau ketemu itu saya capture untuk sekiannya sudah sampai di situ saja kayak gitu. Saya capture kan dia bilang untuk mau ketemu tuh kayak gitu. Akhirnya saya capture lah dia kayak gitu. Isi chat itu. kemudian terdakwa Nikita Mirzani juga menjelaskan di tanggal 3 bulan 11. Tadi senggol lagi si Reza, syukurin. Instagramku yang lama sudah hilang. Maksudnya gimana? Disenggol lagi itu seperti apa? Saudara bisa cerita ke saudara. Ya, Disenggol lagi. mungkin bisa tanya langsung ke terdakwa. Kepada saudara. Chattingnya kepada saudara. Iya, karena mungkin dia Jadi saksi kita ingatkan ya,
dijawab yang sisanya. Siap. Nanti ada kesempatan terdakwa tersendiri menjawab ya. Ya Pak. Saya ulang pertanyaan. Tadi mau senggol lagi si Reza, Iya. aku mengatakan itu syukurin di Instagramku yang lama jelas. Kemudian saudara mengirimkan lagi cek takapan layar capturean yang saudara cek dengan saksi Reza Gladys kepada kita. Gitu. Itu maksudnya apa? Tapi Senggol lagi. tentang senggol laginya apa? Mungkin ini menurut saya ya Pak, yang saya mungkin pembahasan tentang review skincare. Gitu. Jadi mau senggol lagi makanya untuk direview. Kalau disenggol lagi ini biasa untuk review bagus apa review jelek? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Iya. Oke. Kemudian di tanggal 13/11/11 saudara menjelaskan apa? Saudara mengirimkan lagi bukti acara. Kemudian terdakwa mengatakan, nah balas terus dong, cus. Kemudian kirim lagi acara. Kemudian terdakwa mengatakan, nah ketemuan ya udah nggak apa-apa ya, aku dapat duit. Jadi gitu, jadi terdakwa mengatakan, lah ketemuan ya udah nggak apa-apa, 13/11 ya, jam 7.55. Yang penting aku dapat duit. Malam banget, terus badanku berat, saudara. Ya. Besok aja mau ku atur. Tapi aku ditemenin Mail ya, kata saudara. Ya. Iya sama Mail. Nah, ini maksudnya gimana? Yang penting aku dapat duit. Itu maksudnya gimana? Kalau menurut saya, asumsi saya, mungkin kita Mirzani membahas karena dia akan mendapatkan, menurut kita Mirzani mendapatkan pekerjaan tadi endorse itu. Menurut Karena kita memang Mirzani. saksi dari itu sering kita lihat tidak ada perjanjian, tidak ada kontrak, tidak ada apa. Gitu. Nah ini menurut saudara gimana? Yang penting aku dapat duit tadi. Ya, menurut saya seperti itu. Buat jajan anakku, kalau Ya. kalau Benz. Kemudian yang penting aku dapat duit. Ini seperti gimana? Ya, menurut saya pengakuan dari kita Mirzani dia akan mendapatkan pekerjaan endorse. Oke. Terus kemudian di tanggal 13/11 jam 7.58 terdakwa mengatakan kalau mau amanin dulu yang namanya Nikita Mirzani. Nggak mungkin kata saudara. Jangan posting, nanti blunder lagi dok kata terdakwa. Ntar aku susah hajarnya kata terdakwa. Aduh kata terdakwa. Alasan jangan posting apa? Iya nanti bilang aku yang sutradara. Kata bilang. Kenapa? Gini-gini, lebih baik nggak usah ketemu aja kali ya, bilang aja karena aku suruh chat Mail aja kaki ya, suruh chat Mail aja kali ya, bawa aja nama aku kata terdakwa. Jadi saudara disuruh untuk chat Reza Gladys untuk chat Mail. Nah maksudnya ini gimana? Lebih baik nggak usah ketemu aja, kalau aman ini kita Mirzani, yang mundur nanti ntar hajar dia. Ya. Itu maksudnya gimana? Karena di chat sebelumnya itu Reza Gladys mengajarkan ketemuan ke saya, terus saya bilang ini Reza Gladys mau ngajakin ketemuan dengan saya bilang seperti itu. Terus Nikita Mirzani bilang dok gak usah ketemuan nanti blunder kata kayak gitu. Saya bilang blunder kenapa kan di sesuai chat itu. Iya nanti di mungkin untuk aman saya lupa kata-katanya seperti detailnya. Terus saya bilang iya nggak usah ketemu aja kali ya, nanti dikira saya jadi sutradaranya kalau ketemu sama dia nanti digiring-giring seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya pernyataan berikutnya apa? Kenapa saudara takut digiring jadi sutradara? Kan saudara bilang mengenai endorse. Iya, tapi saya nggak mau ketemu karena waktu itu saya dengan Suruh chat Mail aja kali ya, saudara. Nah, jadi dengan Mail saya nggak mau ikut-ikutan ketemu ataupun terlibat seperti itu. Terus udah gitu di tanggal 13/11 aku chat gini aja, dokter bilang, dokter apa saudara saksi mengatakan pada terdakwa, aku chat gini aja, aku izin sama Nikita dulu ya, karena Nikita itu anggap teteh itu gengnya si Ono, jadi aku takut Nikita maki-maki, karena aku bilangnya Ono itu aja. Oke, kata bukan, ini beda momen. Ini adalah Silahkan diteruskan. Ya. ini chat yang mana chat saudara dengan saksi Reza Gladys, saudara report kepada terdakwa. Nah minta izin dulu. Itu kenapa? Kenapa mesti minta izin dulu? Karena itu pembahasan si